Indonesia adalah salah satu negara pengirim buruh migran terbesar di Asia. Berdasarkan data yang dirilis BNP 2 TKI hingga tahun 2012, jumlah buruh migran Indonesia atau BMI yang bekerja di luar negeri telah mencapai 6,5 juta orang. Angka tersebut tidak mencakup mereka yang bekerja di luar negeri tanpa melalui jalur resmi alias ilegal. Ditengarai jumlahnya tidak kurang dari 10 juta orang. Saya kira seminar ini sangat baik sekali ya, terutama kita mendapatkan masukan-masukan dalam seminar meretas jalan kemandirian. Ini merupakan suatu program yang harus direspon dengan baik karena mengelola tenaga kerja tidak berorientasi kepada bekerja di luar negeri, tetapi harus berorientasi membangun kemandirian di dalam negeri adalah hal yang sangat baik. Dan saya kira kawan-kawan dari buruh migran ini telah melakukan program-program yang sesuai dengan program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian mulai sejak di desa. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa pencari kerja itu atau calon-calon tenaga kerja kita, baik yang melakukan yang ingin bekerja, itu adalah berbasis di pedesaan dan di daerah. Nah, regulasi-regulasi yang sangat pro terhadap perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan pengangguran, saya kira menjadi kewajiban dari kita semua. Julukan yang disematkan kepada BMI sebagai pahlawan devisa tentu bukanlah isapan jempol belaka, ditunjukkan dengan nilai remitansi yang dikirimkan. Berdasarkan data Bank Indonesia yang dirilis oleh BNP 2 TKI menyebutkan bahwa jumlah remitansi yang dikirimkan oleh BMI per 2013 sekurangnya berjumlah 3,65 triliun. Angka tersebut dipastikan lebih kecil dari jumlah remitansi sesungguhnya. Dalam banyak kesempatan, pemerintah menyebutkan bahwa pengiriman tenaga kerja ke luar negeri adalah kebijakan sementara, di saat kemampuan untuk menyediakan kesempatan kerja di dalam negeri masih sangat terbatas. Hal ini juga selaras dengan perhatian pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah. Secara umum, pilihan menjadi buruh migran belum mampu menjadi instrumen yang efektif sebagai pemutus mata rantai kemiskinan dan keberlanjutan ketahanan ekonomi keluarga. Kalau saya melihat buruh migran itu hampir seperti petani. Dia terpinggirkan, tapi di sisi lain dia menjadi pahlawan. Kalau petani jadi pahlawan ketahanan pangan, kalau buruh migran seperti jadi devisa gitu. Dan fakta di masyarakat bahwa masyarakat memang tidak punya pilihan ketika dia tidak ingin menjadi buruh migran, tetapi di desanya, di daerahnya dia tidak mampu untuk bisa bekerja, mendapatkan penghasilan. Dan kemudian sementara skill dan pendidikannya tidak mencukupi, maka kemudian yang berangkat adalah para istrinya. Kalau istri-istri berangkat menjadi pekerja domestik. Kalau yang laki-laki mungkin ya ada beberapa negara yang bisa menyerap menjadi pekerja bangunan dan lain-lain gitu. Tetapi kemudian ketika menjadi pekerja domestik, artinya pekerja rumah tangga, maka kemudian mereka meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan suaminya, dan ini bertahun-tahun. Kalau dibilang ini harus stop setelah 2 tahun 1 kali kontrak saja, agak sulit juga ketika kita lihat di lapangan. Kenapa? Dia dipotong 7 bulan misalnya, 7 bulan gaji, hanya tersisa sekitar misalnya $500 lah kalau di Hong Kong. Itu hanya cukup untuk biaya mereka di sana, libur dan lain-lain. Artinya kalau Anda waktu 2 tahun, kadang-kadang juga gimana mau jadi apa gitu. Kemudian akhirnya berulang lagi, masuk ke kontrak selanjutnya lagi. Udah di kontrak selanjutnya mungkin bisa jadi aset, bisa jadi, tapi begitu mau kembali, saya mau ngapain di rumah? Itu juga jadi permasalahan juga. Jadi selalu pada akhirnya memang harus ada perlindungan, harus ada juga kebijakan ekonomi makro yang jelas sehingga masyarakat ada ketersediaan lapangan kerja di daerah asal juga ada gitu, sehingga ketika mereka kembali pun itu ada kemandirian dari buruh migran itu.
Kondisi ini membuat sejumlah pihak dari kalangan pemerintah maupun masyarakat sipil telah berupaya menjalankan sejumlah inisiatif dalam kerangka optimalisasi potensi ekonomi BMI sebagai instrumen untuk pengembangan kemandirian ekonomi keluarga dan komunitasnya. Migran Institute sebagai salah satu komponen masyarakat sipil melihat perlu adanya konsolidasi yang mempertemukan sejumlah elemen gerakan BMI dalam kerangka mendorong kemandirian BMI dan keluarganya diikuti oleh sekitar 500 peserta yang mewakili seluruh pihak yang berkepentingan dengan isu BMI dari unsur serikat atau komunitas BMI, LSM atau NGO, pemerintah pusat dan daerah, DPR dan DPRD, akademisi, pelaku usaha, mahasiswa, dan media massa, berlokasi di gedung YTKI, Jalan Gatot Subroto, Kafling 44. Ini adalah bagian dari rangkaian Kongres Buruh Migran Indonesia tahun 2013 yang memiliki minimal 4 tujuan. Yang pertama adalah mempromosikan gagasan bahwa kemandirian BMI dan keluarga ini adalah persoalan penting dan perlu menjadi perhatian semua pihak. Yang kedua, kita mau mendorong lahirnya kerangka kebijakan dari pemerintah dan DPR untuk memastikan bahwa kemandirian buruh migran itu betul-betul akan bisa terwujud. Yang ketiga adalah tentang kita pengen melakukan pemetaan model-model pemberdayaan dari yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sipil yang sekarang sedang bekerja untuk ke sana, dan sehingga nanti harapannya bisa menjadi contoh-contoh baik buat pemerintah maupun pihak-pihak yang lainnya. Yang terakhir, harapan idealnya adalah lahirnya sinergi atau kerjasama antar pihak untuk sama-sama berjuang mewujudkan kemandirian BMI dan keluarganya. Semoga tujuan dari seminar ini dapat tercapai pentingnya kemandirian ekonomi dalam tata kelola buruh migran Indonesia, munculnya kerangka kebijakan untuk pengelolaan potensi ekonomi buruh migran Indonesia, terbangunnya sinergi seluruh stakeholder dalam pengelolaan isu buruh migran Indonesia.